kita sudah di penghujung ya, penghujung acara P2K2 penutupan. Tadi telah saya sampaikan langkah demi langkah tentang pengasuhan pendidikan anak atau menjadi orang tua yang lebih baik ya. Untuk mengingat kembali ya, orang tua sebagai panutan bagi anak ya, untuk menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan oleh status ekonomi ya Bu ya, Pak, sosial atau latar belakang pendidikan, tapi ditentukan oleh sikap dan perilaku sebagai orang tua ya. Kemudian anak-anak akan meniru ya sikap dan perilaku orang tua. Apa yang ditiru oleh anak dari orang tuanya akan menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian mempengaruhi pembentukan karakter anak ya. Ini menjadi sikap perilaku orang tua yang perlu dimiliki agar menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian Bapak dan Ibu, konsep diri yang positif ya, ketika orang tua memiliki pikiran yang positif terhadap diri ya dan kehidupannya, maka hal ini mendorong untuk berperilaku dan bertutur sapa, bertutur kata dengan baik pula kepada orang lain. Jika kita punya orang tua merasa positif ya terhadap dirinya sendiri, maka anaknya pun akan berperilaku baik kepada orang lain ya. Atau misalnya orang tuanya merasa buruk negatif terhadap dirinya ya, maka berperilaku buruk kepada anaknya pula ya. Kemudian ya Pak Bu, orang tua dengan latar belakang ekonomi rendah cenderung berpikir mereka tidak dapat menjadi orang tua yang baik ya, karena kekurangan materi ya yang bisa diberikan kepada anak. Padahal ya Pak Bu, perlu kita ingat yang paling dibutuhkan anak adalah kasih sayang. Cukup itu ya. Jadi yang diperlukan oleh anak itu adalah kasih sayang ya, yang penuh kepada anak kita berikan. Kemudian orang tua sebagai orang tua pasti akan berbeda-beda memberikan atau menunjukkan kasih sayangnya kepada anak ya. Tidak melakukan kekerasan ya, dan konsisten. Setiap orang tua pasti menyayangi anaknya. Kemudian itu bisa berbeda-beda dengan menyayangi anaknya, bisa berupa menyayanginya memberikan apa gitu ya, tapi itu tidak semua orang tua sama. Cara yang paling tepat untuk menunjukkan kasih sayang adalah dengan bersikap lembut ya Pak Bu, dan bertindak cepat dan tepat dalam memenuhi kebutuhan anak. Kemudian kebutuhan anak pun akan berbeda-beda ya dengan keinginan anak. Orang tua yang baik tidak selalu memberikan atau memenuhi keinginan anak ya. Misalkan pingin sepeda dibeliin seperti itu, pingin motor dibeliin langsung gitu ya, tidak seperti itu. Tetapi selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, termasuk memberikan perhatian kepada anak ya. Kemudian orang tua perlu menunjukkan sikap baik dan perhatian terhadap anak ya. Kemudian sensitif terhadap berbagai hal yang dialami dan dikatakan anak dengan dan cita-cita mereka ya. Baik Bapak Ibu, kasih sayang dapat ditunjukkan dengan tidak melakukan kekerasan ya Bu ya. Pak, orang tua yang baik tidak melakukan kekerasan terhadap anaknya. Kemudian orang tua yang baik bersikap konsisten ya. Anak mengenali dan mencoba memahami reaksi yang akan ia dapat ketika ia melakukan sesuatu. Misalnya anak akan mengetahui bahwa ia akan selalu mendapatkan senyuman, pujian ya, itu dari orang tua jika ia melakukan hal yang baik ya. Kemudian peran ayah tidak akan tergantikan ya Bu ya Pak. Jadi ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengasuh anak ya di dalam keluarga. Meskipun ibu yang mungkin lebih banyak berperan dalam mengasuh
sehari-hari, namun peran ayah juga sangat penting dalam kehidupan anak dan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap anak. Kemudian kasih sayang seorang ayah, kasih sayang dari seorang ayah yang ditunjukkan dalam sikap, ya, perilaku dan tutur kata kepada anak akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan kemampuan akademik di sekolahnya, ya Pak, Bu. Kemudian kita mengingat ayah dan ibu bekerja sama dalam pengasuhan. Tidak hanya seorang ibu saja, ya, di dalam keluarga itu karena ada ayah, ya, kita saling berbagi dalam pengasuhan atau bertanggung jawab terhadap anak kita, yaitu berbagi dengan suami. Tidak hanya dibebani oleh diemban, ya, tugas sebagai keluarga itu oleh ibunya gitu atau seorang istri. Peran ayah pun sangat penting, peran suami sangat penting. Ketika ibu dan ayah sebagai orang tua bekerja sama dalam mengasuh anak, tanggung jawab pengasuh akan terasa lebih ringan, ya, lebih ringan. Hal ini juga memberikan contoh yang baik kepada anak tentang kerjasama. Misalkan hari ini ayah boleh mandiin kakak, misalkan, ya, seperti ibu lagi masak di dapur, misalkan boleh ayah misalkan menyapu di depan rumah, misalkan seperti itu, ya, ibu memandikan anak gitu, ya. Nah, meluangkan waktu untuk berdiskusi dan menyepakati cara mengasuh yang ingin diterapkan. Jadi berbagi meluangkan waktu untuk berdiskusi, ya. Contoh misalkan hari ini PR misalkan anak, ya, coba atau misalkan seperti ini, anak sudah lanjut misalkan dari SD, ya, mau lanjut ke SMP, coba didiskusikan dengan suami misalkan sekolah mana yang paling baik atau misalkan yang bagus untuk anak. Kita sering sharing, sering berdiskusi dengan suami, tidak kita berpikir sendiri gitu, ya. Jadi seorang istri di dalam keluarga itu karena ada ayah, ya, ada suami, ada istri. Jadi kita harus saling mengerti, kemudian saling bekerja sama. Kemudian menghindari perbedaan pendapat di hadapan anak, ya. Misalkan ayah pinginnya seperti ini, ibu pinginnya seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan kita tidak diomongin, ya, misalnya tidak didiskusikan dengan suami gitu, ya, itu akan menjadi berat, ya, pikiran bakal jadi pikiran buat kita sebagai seorang istri, ya. Jadi menghindari perbedaan pendapat di hadapan anak. Dalam kehidupan berumah tangga terkadang ayah dan ibu itu memiliki perbedaan pendapat. Hal ini sangat wajar, ya Pak, Bu. Yang penting untuk diingat adalah cara ayah dan ibu dalam menghadapi perbedaan pendapat akan menjadi contoh bagi anak dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan orang lain, ya, dengan orang lain di kemudian hari. Bahkan ketika menghadapi perbedaan pendapat dengan orang lain sendiri, pertengkaran orang tua terhadap anak memberikan pengaruh yang tidak baik dalam perkembangan kemampuan belajarnya, baik itu di sekolah atau belajar di rumah. Anak tidak akan menjadi betah di rumah kalau misalkan orang tuanya terus bertemu terus berantem, ya, seperti itu. Jadi anak tidak akan betah tinggal di rumah. Kemanapun berkonsentrasi dan kepercayaan diri, bahkan berperan anak, ya, akan menjadi agresif. Baik Bapak dan Ibu, ya, saran dari saya, semoga Bapak dan Ibu bisa menerapkan di rumah dengan keluarganya sendiri, ya, bagaimana cara mengasuh anak yang lebih baik. Silahkan dimulai dari sekarang karena sekarang sudah Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan tentang cara langkah-langkah menjadi orang tua yang lebih baik. Semoga bermanfaat, ya Pak, ya Bu. Silahkan dimulai dari sekarang, ya, dirubah pola
pengasuhan anaknya asalnya seperti ini, karena sekarang sudah belajar di P2K2 tentang pengasuhan anak. Oh, ternyata seperti ini pengasuhan anak yang baik itu. Ya, silahkan dicoba ya Pak, Ibu. Sekian saja, terima kasih. Hari ini sudah mengikuti pertemuan kelompok penyampaian P2K2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.